Halo Sobat Budaya, kembali lagi di Humanities Podcast bersama saya, Ilham Baskoro dari Duta Fakultas Ilmu Budaya. Nah, di episode Humanities kali ini, kita akan membahas lebih banyak tentang sejarah. Karena di Fakultas Ilmu Budaya, ada salah satu program studi ilmu sejarah yang akan kita bahas lebih menarik pada kali ini. Nah, sekarang sudah hadir nih salah satu mahasiswi Fakultas Ilmu Budaya dari Prodi Ilmu Sejarah yang akan menemani Humanities kali ini. Halo Mbak Afifah. Halo. Halo, gimana nih kabarnya? Baik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, Mbak Afifah nih ternyata termasuk dari mahasiswi Fakultas Ilmu Budaya Prodi Ilmu Sejarah yang sangat-sangat produktif dan berprestasi sekali nih. Nah, yuk. Oh iya, sebelumnya aku ucapin makasih banyak sudah hadir di podcast Humanities kali ini. Terima kasih kembali. Ya. Nah, langsung saja nih kita masuk ke pertanyaan pertama. Kalau boleh tahu nih Mbak Afifah, alasannya pengen masuk sejarah itu apa sih? Padahal sejarah itu kan sudah lekat dengan kekunoan ya, masa lalu. Tapi kenapa kok malah pengen masuk sejarah? Ini sih karena faktor lingkungan juga sangat mempengaruhi loh. Karena dari SMA saya tuh berada di lingkungan orang-orang yang suka sejarah gitu. Terus saya juga senang bermain ataupun berkunjung ke tempat-tempat yang bersejarah gitu, kayak candi-candi gitu. Wah, seru nih. Terus selain itu waktu SMA saya pernah jadi perwakilan kegiatan kemah budaya. Kegiatannya itu di PIM atau Pusat Informasi Majapahit, bisa juga disebut Museum Trawulan itu. Wih, keren sekali loh. Jadi makin muncul nih bibit-bibit senang dengan sejarah gitu. Wah, apalagi sambil jalan-jalan ya. Luar biasa. Sambil traveling gitu kan. Betul banget. Oke, ternyata sangat menarik sekali ya untuk belajar sejarah itu tidak hanya kita hanya diam di kelas, tapi ternyata bisa sambil jalan-jalan. Udah bisa dibuktikan dari Mbak Afifah nih, bahkan sebelum kuliah udah belajar sejarah dari alam loh. Luar biasa banget. Nah, untuk pertanyaannya kedua nih, menurut Mbak Afifah, apakah generasi masa sekarang nih tetap harus belajar sejarah atau sudah agak relevan lagi? Gimana nih pendapatmu? Harus dong, karena kalau bukan generasi muda lagi ya yang melanjutkan untuk melestarikan, mempelajari tinggalan-tinggalan leluhur, siapa lagi yang akan meneruskan ke generasi selanjutnya? Wah, betul banget. Itu adalah tugas dari kita ya, generasi masa sekarang atau Gen Z nih, untuk meneruskan lagi ilmu-ilmu tentang sejarah. Karena memang sejarah itu tidak hanya sekedar hafalin doang ya kan. Kita tuh juga menjaga aset-aset bangsa loh, aset pemikiran nih contohnya juga. Menjaga, melestarikan, terus mempelajari dan mengembangkan ke masyarakat. Gimana caranya ilmu-ilmu sejarah ini tuh tetap tercurahkan ke masyarakat. Betul gitu banget. Jadi tidak ditinggalkan gitu aja ya sejarah itu. Karena kalau ditinggalkan lama-lama makin mati dan hilang dong dan punah tinggalan-tinggalan leluhur itu. Padahal kan tinggalan-tinggalan leluhur itu tuh memiliki nilai yang sangat penting untuk generasi selanjutnya. Betul banget nih. Jadi emang kayak kalau kita dari generasi sekarang nggak mempelajari sejarah itu malah sangat-sangat, kalau bahasa Jawa itu boheman banget loh ya, kalau kita nggak belajar sejarah. Padahal memang di belajar sejarah di Fakultas Ilmu Budaya itu memang tidak hanya duduk diam di kelas, tapi kita sangat dianjurkan untuk kekinian banget nih. Salah satunya di mata kuliahnya itu ada, seingatku ada visualisasi sejarah, atau gimana kita itu disuruh untuk belajar sejarah tapi sambil bikin film loh. Luar biasa banget kan. Nah, dari Mbak Afifah sendiri gimana? Ada mata kuliah yang Mbak sukai selama di UNER? Ada sih, yang paling menarik mata kuliahnya itu ini, Sejarah Indonesia abad ke-17 sampai 19. Karena di masa itu tuh kita mempelajari per abad gitu loh. Mempelajari sejarah Indonesia dari abad sekian sampai sekian, bahkan tuh mulai dari masa prasejarah sampai Hindu-Buddha sampai masa Islam itu dipelajari kan di ilmu sejarah UNER ini. Iya bener banget sih, berarti emang sukanya yang pure sejarah banget ya Mbak Afifah. Luar biasa nih. Nah, memang di Fakultas Ilmu Budaya, terutama di Prodi Ilmu Sejarah, itu pengajarannya juga tidak melulu di kelas ya, seperti yang dikatakan tadi. Memang juga bisa belajar sambil
bisa sambil tanya-tanya ke ahlinya juga, karena dosen-dosen di Prodi Ilmu Sejarah tuh juga asik-asik kan, tidak ada yang killer ya. Nah, di Prodi Ilmu Sejarah tuh seingatku juga ada historiopreneurship kan ya. Itu ada berbisnis sambil belajar sejarah, atau sebaliknya kita mengambil potensi yang sangat berharga dari sejarah lalu bisa dibisniskan secara etis gitu kan. Betul. Itu luar biasa banget nih. Jadi seolah-olah kolaborasi antara ilmu sejarah dengan ilmu ekonomi atau bisnis. Iya, gitu betul. Kan? Jadi kita lulus bisa langsung berbisnis ya, langsung jadi orang kaya. Amin. Amin. Oke nih, kan kita udah ngobrolin serunya belajar sejarah di Fakultas Ilmu Budaya. Nah, untuk Mbak Afifah sendiri pengalamannya di luar kampus itu ngapain aja nih? Karena aku denger di luar kampus Mbak Afifah itu sangat aktif juga loh, bahkan kemarin baru aja mendaki di Gunung Penanggungan. Untuk belajar sejarah di sana loh. Bayangin nih, naik gunung tapi belajar sejarah. Apalagi baru kemarin banget, kemarin malam ya kalau nggak salah, itu Mbak Afifah diundang siaran RRI nih, RRI Surabaya, untuk bahas apa aja nih? Kalau boleh tahu? Sejarah dan budaya dalam dunia digitalisasi. Sangat modern banget ya temanya, dan mirip-mirip Gen Z lah ya. Betul, sesuai dengan masa kini gitu kan. Iya, itu bisa di-spill gak? Itu tuh ngapain aja sih siaran RRI kemarin sama yang di Penanggungan tuh ngapain? Kalau yang di Penanggungan kemarin tuh kami ngumpulin ini konsep konten buat itu ya. Kita setauku memang konsep-konsep dari kontennya Mbak Afifah itu kayak have fun, tapi sambil tetap ada muatan sejarahnya ya. Jadi kami itu datang ke Gunung Penanggungan gak asal untuk mendaki gunung, tapi juga belajar tinggalan-tinggalan arkeologis yang ada di sana. Karena Gunung Penanggungan tuh sangat banyak sekali menyimpan situs-situs purbakala yang ada di sana. Entah dalam bentuk goa, terus tuh patirtaan, candi, Punden Berundak, terus juga banyak reruntuhan gitu. Menarik sekali nih. Jadi pengen lihat dan pengen gabung nih di kontennya Mbak Afifah loh. Itu kalau boleh tahu nih, di RRI juga itu kan tadi jelasin tentang digitalisasi dan sejarah ya. Itu gimana sih kesinambungannya kalau boleh tahu? Nah, nanti juga itu akan nyambung sih, karena output dari menaik gunung ke Penanggungan tadi itu, khususnya ke Puncak Bekel, nanti akan berupa konten sejarah gitu. Nah, sesuai dengan di masa kini kan lagi heboh nih, apa-apa di konten ini. Dan ilmu sejarah juga harus ini kan mengimbangi agar tidak tertinggalkan dengan teknologi masa kini juga. Iya, gitu. Biar FYP isinya juga sejarah. Betul. Kan. Jadi kita bisa scroll media sosial nih gak hanya tentang isu-isu yang gitu-gitu aja, hiburan isu-isu yang aja. Ini, tapi juga kita bisa belajar sejarah dan budaya tinggalan nenek moyang kita. Iya, jadi memang konsepnya Mbak Afifah ini selalu mengemas sejarah dengan sangat menarik dan cocok untuk Gen Z nih ternyata. Menarik banget ya Sobat Budaya, ternyata sejarah itu bisa benar-benar dibuat have fun loh, kayak gini. Nah, mungkin untuk kedepannya Mbak Afifah ada rencana lagi nggak untuk bikin konten-konten sejarah, atau mau ada kegiatan yang lebih menarik lagi dari yang kemarin nih? Pasti ada yang lebih menarik lagi, karena kan ini di Gunung Penanggungan tuh khususnya kan sangat banyak sekali tinggalan yang ada di sana. Nah, kemarin itu kebetulan sama tim Likur itu masih hanya di satu jalur saja nih. Satu jalur saja itu sudah banyak sekali situs-situs yang kami kumpulkan untuk bahan konten di media sosial gitu. Jadi rencananya akan ke jalur-jalur yang lain gitu. Wah, berarti langsung giat mendaki gunung nih demi sejarah loh ya. Betul. Luar biasa sekali. Kalau bukan kita, siapa lagi ya yang akan melestarikan dan menjaga tinggalan nenek moyang itu gitu. Oh iya, betul banget. Karena aku juga pernah baca-baca di Penanggungan itu memang kayak tempat yang sakral dan sebagai pusat sejarah pada masa lalu loh. Gitu. Tapi sayangnya jarang nih Sobat Budaya mungkin
kurang begitu tertarik atau kurang tahu nih tentang Gunung Penanggungan sejarahnya. Jadi memang cocok banget ya untuk kita buat konten, lalu kita sebarluaskan ke masyarakat dengan cara yang lebih menarik. Oh iya, terus aku juga dengar-dengar nih Mbak Afifah dulu pernah magang di Museum Nasional Jakarta ya? Itu gimana sih ceritanya? Kayaknya tuh sangat menarik juga loh. Jadi waktu itu saya semester 5 ikut program MSIB, Kampus Merdeka itu kan. Kampus Merdeka itu tuh ada salah satu program yang terbaru namanya MBK, Magang Bersertifikat Kebudayaan. Dan waktu itu saya jadi gelombang pertama gitu. Bukanya itu ada di Museum Nasional dan Balai Pelestarian Kebudayaan BPK di semua Indonesia gitu. Oh, I see. Karena saya sudah pernah magang di BPK 1 bulan waktu masih SMA, sehingga saya ingin tertarik yang lain gitu. Karena belum mencoba magang di Museum Nasional, jadinya saya apply di Museum Nasional. Wih, itu keseruannya di Museum Nasional tuh kayak gimana nih? Karena kan aku lihat juga seru banget loh, bayangin kita awalnya jadi mahasiswa ilmu sejarah di Surabaya, tapi berkat koneksi dan juga Kampus Merdeka, kita bisa jalan-jalan sampai ke Jakarta. Itu gimana ya? Itu kayaknya kok seru banget itu pengalamannya tuh. Sangat seru banget, karena selain kita mendapatkan relasi teman-teman seluruh Indonesia ya, kita juga berinteraksi dengan teman-teman yang tidak hanya memiliki jurusan ilmu sejarah ataupun arkeologi ataupun di bidang humaniora, tapi juga jurusan yang lain. Bahkan di kelompok saya waktu itu ada jurusan kriminologi, geografi. Jadi seolah-olah dikumpulin di satu kelompok, habis itu tukar pikiran antar teman-teman yang lain, ternyata nyambung juga nih budaya itu nggak hanya di bidang itu aja gitu, tapi juga bisa berkolaborasi ataupun saling sharing, nyambung dengan ilmu-ilmu yang lain. Betul. Emang bener banget nih Sobat Budaya, karena ilmu sejarah, terutama juga di ilmu-ilmu humaniora, itu kita sangat terbuka untuk saling kolaborasi seperti yang sudah Mbak Afifah katakan nih. Jadi makin pengen nih, saya pengen banget untuk belajar sejarah sambil jalan-jalan dan magang di mana-mana kayak Mbak Afifah nih. Keren banget. Apalagi kemarin waktu di Museum Nasional nih, ada 5 koleksi yang baru datang, 5 atau 4 gitu. Keren banget. Yang baru datang dari Belanda, habis itu dipamerin kan. Dan itu juga kebetulan kelompok saya itu tuh terlibat dalam kegiatan pameran itu, jadi sangat-sangat menambah pengalaman yang luar biasa sekali. Keren loh, langsung dapat akses pertama benda-benda sejarah yang didatangkan dari Belanda. Itu sangat privilege banget ya. Luar biasa loh. Nah, untuk selanjutnya kan tadi sudah diceritain keseruannya untuk belajar sejarah sampai keliling Indonesia dalam katakanlah kayak gitu. Itu bisa sambil lewat belajar sejarah. Nah, mungkin dari Mbak Afifah sendiri bisa diceritain nih tips untuk memberantas kesulitan belajar sejarah itu gimana? Karena saya sendiri tuh meskipun mahasiswa sejarah itu pernah sering banget ngerasain kayak aduh bosen nih belajar sejarah. Nah itu gimana sih tipsnya biar gak bosen? Ini sih sejarah itu sebenarnya asik, gak membosankan, dan tidak ada kayak hafalan kalian harus hafal ini tanggal sekian, peristiwa sekian itu tuh sebenarnya tidak ada di dunia perkuliahan, khususnya ilmu sejarah. Harus hafal gitu, tapi harus memang paham gitu di tiap periode itu menyimpan sejarah seperti apa gitu. Itu yang lebih menarik lagi menurut saya, belajar sejarah itu bisa langsung di tempatnya. Iya betul gitu. Sih. Kita apalagi di perkuliahan ini memang kita dituntut untuk selalu kreatif ya. Belajar sejarah nggak hanya dari buku, kita bisa keluar kampus, yang Mbak Afifah katakan. Terus yang menarik lagi, apalagi sejarah itu memang dikemas lebih kekinian gitu ya. Terus tadi kan Mbak Afifah juga nyebutin kayak sangat-sangat tertarik untuk kedepannya lebih berkembang kan ya di bidang kesejarahan. Mungkin Mbak Afifah sendiri juga ada pengalaman di bidang prestasi sejarah gitu?
Ada. Dari awal maba saya sering mengikuti ini lomba karya tulis ilmiah. Keren sih. Dan alhamdulillah setiap tahun juga ada yang nyangkut gitu. Terus yang terakhir kemarin tuh sempat mengikuti lomba fotografi esai yang diadakan Universitas Malang. Oh, berarti memang sudah selain sering jalan-jalan, sering kemana-mana, itu tetap berprestasi ya Mbak Afifah ini ya. Luar biasa banget loh, ternyata sering menjuarai lomba-lomba di bidang keseharian seperti karya tulis ilmiah tadi ya. Luar biasa nih. Nah, mungkin nih untuk Sobat Budaya yang sedang melihat podcast kali ini, bisa nih Mbak Afifah untuk memberikan tips-tipsnya belajar sejarah tadi, dan bisa bikin menarik untuk peluang karir kedepannya itu juga seperti apa gitu. Bisa di-spill nih peluang karirnya sejarah, mungkin seperti yang Mbak Afifah tadi kan ke Museum Nasional ya. Iya, nah berarti peluang karir dari sejarah itu selain jadi dosen, jadi guru, itu ternyata bisa jadi kurator museum, betul gak? Bisa juga jadi edukator di museum gitu, karena kan luar biasa. Kita menguasai untuk menjelaskan ke guide-guide gitu. Bisa juga jadi edukator museum, terus juga di dinas kebudayaan, ataupun bisa juga jadi freelance penelitian-penelitian gitu. Lumayan nih, sambil cuan ya. Betul. Luar biasa. Jadi udah punya gambaran kan ya kalau di masa depan tuh sejarah sebenarnya sangat potensial banget untuk jadi bahan kerjaan yang bisa bikin kaya juga loh ternyata. Bahkan tuh juga dibutuhin kan sama negara sendiri. Apalagi kayak sejarah itu masih jarang banget yang pengen ngambil kan ya. Betul. Karena tadi anggapan kekunoan, anggapan kurang menarik. Padahal memang sejarah itu sangat-sangat seru padahal. Sangat seru sekali jika kita sudah masuk ke dunia sejarah. Iya, betul banget. Oke, mungkin pesan terakhir dari Mbak Afifah ada gak nih, biar teman-teman Sobat Budaya yang ada di sini biar selalu ingin melestarikan budaya di generasi masa kini nih? Ini aja sih untuk teman-teman semuanya, kita harus tetap menjaga, mempelajari tinggalan-tinggalan nenek moyang ini agar generasi selanjutnya itu juga tahu gitu ceritanya, dan cerita sejarah-sejarah ini tuh nggak hilang gitu, tidak punah gitu. Jadi kita harus menjaga, mempelajari gitu. Kalau dari lindungi budaya itu tuh ada jargonnya, kunjungi, lindungi, lestarikan. Gitu. Mungkin bisa nih kita jargonnya gimana tadi, bisa diulang? Kunjungi, lindungi, lestarikan. Oke, kunjungi, lindungi, lestarikan. Bener banget nih 3 poin utama itu ya, karena dari aset-aset budaya dan aset sejarah itu memang bakal jadi kepentingan bangsa kita di masa depan. Mungkin bisa dibayangin ya, kalau nggak ada generasi sekarang, Gen Z yang masih belajar sejarah dan sejarah bakal hilang di benak masyarakat, wah pasti bakal kacau sekali sih. Iya, jadi memang anak-anak sejarah nih, anak-anak ilmu sejarah ya terutama, itu menjadi guardian atau penjaga aset budaya dan sejarah bangsa loh. Luar biasa banget nih Sobat Budaya. Oke, mungkin itu tadi adalah pertanyaan terakhir dari episode kali ini. Terima kasih banyak udah bergabung ya Mbak Afifah. Sama-sama. Fakultas Ilmu Budaya, Viva Ilmu Budaya. Oke, terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe di YouTube Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga. Yeay, sampai jumpa.